Halo akang-akang dan teteh-teteh sekalian, kumaha damang sadayana. Pada kesempatan kali ini, Eneng akan merangkum sebuah film yang berjudul The Darkest Hour. Film yang menceritakan makhluk pembunuh yang tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Nah, ini nih yang menantang. Bagaimana caranya menyelamatkan diri dari makhluk ini, sedangkan ia tak terlihat oleh mata. Pokoknya simak terus deh video Eneng. Tapi jangan lupa sebelumnya channel Eneng untuk di subscribe, like, komen, dan share. Oke, yuk ah. Di awal cerita diperlihatkan dua orang remaja yang bernama Ben dan Sean yang berasal dari Amerika sedang berada di pesawat terbang. Mereka akan pergi ke Moskow, Rusia untuk sebuah pekerjaan. Seorang pramugari menegur si Sean untuk tidak menyalakan HP-nya ketika pesawat sedang mengudara karena hal itu bisa mengganggu sistem navigasi pesawat. Tetapi si Sean malah membuat lelucon konyol. Tiba-tiba lampu pesawat pun mati dan terlihat cuaca yang sedang buruk. Pagi harinya mereka pun mendarat dengan selamat di bandara. Tanpa buang waktu, si Ben dan si Sean menemui si Skyler, partner kerja di kantornya. Ternyata si Skyler mencuri ide si Ben dan tidak mau melibatkan si Ben lagi ke dalam proyek itu. Di malam hari, si Ben dan si Sean pergi ke sebuah klub. Di sana mereka bertemu dengan si Skyler. Si Sean dan si Ben pun masih kesal karena dia telah mencuri ide bisnisnya, tetapi si Skyler nampak tidak peduli. Lalu si Ben dan si Sean bertemu dua orang cewek Amerika yang bernama Natalie dan Annie. Mereka pun langsung akrab satu sama lain. Ketika si Annie akan mengambil selfie bersama, tiba-tiba lampu di klub itu pun mati. Semua orang yang berada di klub pun berhamburan keluar. Mereka melihat makhluk-makhluk kecil bersinar turun ke bawah seperti layaknya hujan. Ternyata makhluk aneh itu pun bisa membelah diri. Salah satu makhluk itu pun turun ke jalan dan tiba-tiba menghilang seperti debu. Seorang polisi pun mencoba mendekat dan menempelkan tongkatnya ke makhluk aneh itu. Tetapi si polisi itu hancur seperti debu yang berserakan. Mereka semua pun panik dan berlarian ke dalam. Sementara makhluk itu pun terus menyerang tanpa henti. Si Ben beserta ketiga temannya dan si Skyler berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke ruang bawah tanah. Berhari-hari mereka pun menanti tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai akhirnya si Ben mengajak teman-temannya untuk pergi ke embasi Amerika. Mereka keluar dengan sangat berhati-hati dan keadaan kota pun sudah kosong dan tak berpenghuni sama sekali. Mereka pun menyeberangi jembatan untuk pergi ke Amerika Embassy, tetapi jembatan itu rusak parah karena tertabrak kapal laut, sehingga mereka pun harus mencari jalan lain. Si Ben dan si Sean menuju ke mobil polisi untuk mengambil beberapa senjata. Kemudian mereka melihat anjing yang terus menggonggong. Tiba-tiba anjing itu pun diserang oleh makhluk aneh dan mati seperti debu. Si Ben dan si Sean pun panik dan ketakutan. Untungnya mereka bersembunyi di kolong mobil. Sirene mobil itu pun menyala ketika makhluk itu mendatanginya. Ternyata si makhluk tak kasat mata itu mempunyai aliran listrik bertegangan tinggi. Akhirnya si Ben dan si Sean pun selamat dari makhluk itu. Dengan kepintaran si Sean, dia tahu makhluk itu memiliki aliran listrik yang sangat tinggi. Jadi, jika mereka ingin keluar, mereka harus keluar di malam hari. Setidaknya mereka bisa melihat aliran listrik si makhluk itu di dalam kegelapan. Mereka pun mengalungkan lampu bohlam ke leher mereka untuk mendeteksi kedatangan si makhluk itu. Ketika si Natalie akan berganti baju, si Natalie melihat kedatangan si makhluk itu. Si Natalie pun mulai menghindar dari makhluk itu. Untungnya si Sean datang dan memberitahu untuk tidak bergerak, dan benar saja si makhluk itu pun berlalu melewati mereka.
Akhirnya mereka pun sampai di Amerika Embassy, tapi sayang gedung itu pun sudah kosong. Karena marah dan kecewa, si Skyler pun mengambil sebuah senjata untuk berjaga. Si Sean pun mengajak semua orang untuk pergi ke atas supaya bisa melihat keadaan sekitar. Tetapi si Skyler menolak dan tetap ingin berada di tempat itu. Ketika mereka berada di atas gedung, mereka melihat keadaan kota yang semakin buruk dan tak berpenghuni. Si Sean melihat si Skyler sedang memegang senjata dan berkeluyuran di luar. Si Sean dan si Ben pun mencoba untuk menghentikan si Skyler. Dengan tiba-tiba makhluk itu pun datang. Si Skyler pun melepas tembakan dan terus menembaki makhluk itu. Tapi hal itu hanya sia-sia saja karena pada akhirnya si Skyler pun mati menjadi debu yang berterbangan. Kemudian si Sean melihat ada sebuah ruangan di dalam gedung dengan lampu menyala. Mereka tahu ada seseorang yang masih bertahan di sana. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke gedung itu meskipun resikonya sangat tinggi. Mereka melewati jalan-jalan kosong dengan berlari dan berhati-hati. Sampai akhirnya mereka pun tiba di gedung itu. Tetapi tiba-tiba seorang gadis pun muncul dan menodongkan senjata kepada mereka. Si Ben menjelaskan jika dia melihat lampu di gedung itu yang masih menyala. Si gadis Rusia pun mempersilahkan mereka masuk ke sebuah ruangan yang sudah didesain sedemikian rupa oleh seorang pria bernama Sergei. Dia berprofesi sebagai tukang listrik. Si gadis Rusia yang bernama Vika menceritakan ruangan itu dibuat untuk menjauhkan makhluk asing itu dari mereka karena si makhluk itu tidak bisa melihatnya. Lalu si Sean pun memberikan radio yang ditemukannya di Amerika Embassy. Karena memakai bahasa Rusia, si Sean pun meminta si Vika untuk mentranslate informasi apa yang penyiar radio itu sampaikan. Si Vika mengatakan kalau Kapten Nikola, marinir nuklir di Sungai Moskow akan berangkat besok jam 6 sore. Mereka pun merasa sedikit lega dan memutuskan untuk pergi ke sana. Tetapi tidak semudah itu karena perjalanan yang akan ditempuh pun cukup jauh. Kemudian si Vika pun meminta bantuan si Natalie dan Annie untuk mengumpulkan perbekalan. Namun mereka harus keluar dari ruangan itu. Sementara si Sergei memperlihatkan senjata buatannya kepada si Sean dan si Ben. Meskipun ia tidak yakin bahwa senjatanya bisa membunuh si makhluk itu atau tidak. Ketika sedang mengambil persediaan barang, si Natalie melihat makhluk itu datang. Lalu si Vika mengajak si Natalie dan si Annie untuk mengikutinya. Tetapi si Annie menolak dan ingin kembali ke ruangan itu. Sementara si Natalie bingung harus pergi kemana. Akhirnya ia pun mengikuti si Annie. Si makhluk itu pun datang dengan sangat cepat. Si Natalie dan si Annie pun masuk kembali ke ruangan itu. Ketika si Natalie ingin mengunci pintu, kunci itu pun macet. Karena tidak ada cara lain, mereka pun mengangkat meja kaca untuk melindungi diri dengan keadaan pintu terbuka. Si Sergei pun datang dengan membawa senjata buatannya, lalu menembak makhluk itu. Dan benar saja, makhluk itu pun terbakar, tapi ia belum mati. Ketika si Sergei ingin menembak makhluk itu kembali, ternyata senjatanya macet hingga makhluk itu pun menyerang si Sergei dan ia pun mati menjadi debu. Makhluk itu pun semakin ganas. Si Natalie membuka jendela untuk keluar dari tempat itu. Ketika si Annie berlari menuju jendela, tiba-tiba makhluk itu pun menyerang si Annie dan ia pun mati menjadi debu. Si Natalie pun syok tak percaya teman baiknya mati di hadapannya. Setelah berhasil keluar, mereka pun melihat si Vika yang masih hidup dan mereka pun langsung berlari mencari tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa orang membawa senjata dan mencoba melawan makhluk itu dan mereka pun berhasil membunuhnya.
Shishon pun mengambil sampel bangkai makhluk itu dan terlihat seperti kayu yang hangus terbakar. Mereka pun tiba di sebuah tempat persembunyian. Shishon dan si Ben mengatakan bahwa mereka harus pergi ke sebuah sungai di Moskow. Tetapi si pria Rusia itu ragu mereka tidak akan bisa selamat. Namun Shishon tidak peduli karena jika mereka tinggal di tempat itu pun pada akhirnya mereka akan mati sia-sia. Akhirnya si pria Rusia dan teman-temannya bersedia membantu dan pergi menemaninya. Di tengah perjalanan si makhluk itu pun datang kembali. Mereka semua berpencar mencari tempat aman. Tetapi si Vika terjebak di sebuah tiang dan tidak bisa lari. Si Ben pun datang menariknya untuk menyelamatkannya. Tetapi tiba-tiba kaki si Ben ditarik oleh makhluk itu dan si Ben pun mati menjadi debu. Mereka pun sampai di sungai Moskow dan menaiki kapal laut yang mereka temukan. Shishon dan si Natali pun merasa sangat terpukul atas kepergian teman-teman baiknya. Dalam perjalanan, kapal itu pun menabrak sebuah batu hingga terhenti. Di luar, mereka melihat ledakan-ledakan yang sangat besar terjadi di mana-mana. Si Vika pun melihat kapal marinir datang. Mereka mengira mereka akan selamat. Sampai pada akhirnya, gedung yang berada di dekat mereka pun hancur menimpa mereka. Terlihat Shishon berada di dalam air dan mencari si Natali, tetapi tidak ketemu. Petugas marinir pun menyelamatkan mereka. Shishon mengatakan dia harus menemukan si Natali karena si Natali masih hidup dan meminta si petugas marinir itu untuk menunggunya. Akhirnya Shishon bersama si pria Rusia beserta teman-temannya mencari keberadaan si Natali. Di perjalanan, makhluk itu pun datang menghampiri Shishon, tetapi senjata Shishon tiba-tiba macet dan teman-temannya pun membantunya dengan menembaki makhluk itu hingga akhirnya si makhluk itu pun mati. Shishon menemukan si Natali di sebuah bis. Lalu makhluk itu pun datang menyerang. Shishon menembaknya, tetapi makhluk itu masih hidup. Dan ketika Shishon akan menembaknya kembali, senjatanya kehabisan baterai. Dan akhirnya Shishon melempar bangkai makhluk aneh sebelumnya dan makhluk itu pun mati. Shishon pun akhirnya kembali ke kapal selam bersama si Natali dan si Vika. Sedangkan si pria Rusia dan teman-temannya menolak untuk ikut dan ingin tetap berada di sana. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan kapal selam dan film pun udahan. Nah, itulah alur film cerita pada kali ini. Hikmah yang Eneng petik dari film ini, jangan pernah putus asa meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Kita harus tetap berjuang karena suatu saat nanti pasti kita akan berhasil jikalau kita percaya dan tetap berusaha. Intinya mah ikhtiar ya. Oke deh akang-akang dan teteh-teteh, terima kasih dan hatur nuhun udah menyimak video Eneng. Semoga terhibur ya. Eneng pamit dulu ya. Yuk geboy.